Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga kita sehat semua, anak-anakku sekalian, khususnya yang masih duduk di bangku sekolah, dan jaga adab dan sopan santun sama orang tua kalian. Jangan durhaka. Pada hari ini kita coba untuk membahas kelanjutan daripada sejarah kebudayaan Islam yang sudah Bapak sampaikan di awal-awal di video yang lain, adanya namanya Abbasiyah. Sekarang kita coba masuk kepada Bani Umayyah. Bani Umayyah ini muncul diakibatkan oleh ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah karena sudah habisnya yang namanya Khulafaur Rasyidin, yaitu yang teman dekat daripada Rasulullah SAW. Dan pada intinya masih menjabat yang namanya Ali bin Abi Thalib. Nah kemudian sejarah berdirinya Bani Umayyah ini ada disebabkan yang pertama itu adalah berakhirnya Khalifaur Rasyidin. Kemudian yang kedua yaitu adanya meninggalnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dia hampir sama karena dibunuh. Ali itu meninggal dunia adalah karena dibunuh. Kemudian yaitu yang seterusnya adalah rapuhnya kepemimpinan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yaitu putra daripada Ali bin Abi Thalib. Maka muncullah yang namanya Umayyah bin Abu Sufyan. Umayyah bin Abu Sufyan ini tercatat sebagai di zaman Khalifah Umar bin Khattab, salah satu yang ikut di dalam pengumpulan atau penulisan daripada Al-Quranul Karim ketika itu, dan termasuk salah satu tokoh yang sangat diunggulkan. Anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bani Umayyah ini setelah terbentuk pada tahun 41 Hijriah atau berketepatan 661 Masehi, maka terpilihlah sebagai khalifahnya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan ini dulu adalah seorang gubernur di Damaskus ketika khalifahnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini mempunyai yang namanya seorang putra yaitu Hasan. Kepemimpinan Hasan ini adalah sangat lemah, ya, sangat lemah dalam memimpin. Maka dengan kelemahan-kelemahan dia ini, dia menyerahkan kepemimpinan itu kepada Abu Sufyan atau Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi anak-anak sekalian, itulah sekilas pandang kenapa ada Daulah Umayyah ini. Kemudian Daulah Umayyah ini banyak sekali hal-hal yang menimbulkan suatu kontroversial terhadap yang dibawa oleh khalifah-khalifah di zaman Rasulullah SAW. Kita ambil salah satu contoh adalah di sana banyaknya fitnah. Fitnah itu adalah merupakan satu ajaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhara qaumun min qaumin. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di sana fitnah dengan berbentuk mengolok-olok. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala talmizu anfusakum wala tanabadzu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ini ayat di sana itu, ayat ini Allah Subhanahu wa taala, jangan memperolok-olok, jangan mendengki di antara kalian sesama muslim, sesama muklim, kata Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah Muawiyah ini mendapatkan hal-hal yang sifatnya yang negatif, yang dilarang di zaman Rasulullah atau di zaman para sahabat, tapi muncul di zaman Daulah Umayyah. Salah satu yang saya katakan
fitnah, kemudian muncul dinasti. Nah, kedinastian di zaman itu Bani Umayyah sampai 14 khalifah yang memimpin selama 90 tahun, hampir 1 abad. Kemudian banyak muncul di sana organisasi-organisasi yang dilarang di zaman Khalifah Ar-Rasyidin, yaitu muncullah seperti contohnya Mu'tazilah, Murji'ah, Syiah yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak muncul di sana peperangan-peperangan. Salah satu contoh yang muncul peperangan Siffin ketika itu. Nah, ini adalah salah satu contoh di dalam Daulah Umayyah banyak mengalami kehancuran-kehancuran daripada ajaran agama Islam itu. Jadi anak-anak sekalian yang masih duduk di bangku sekolah, nah ini jangan kita tiru ya hal-hal yang sifatnya negatif di zaman Bani Umayyah ini. Dan karena sudah dibangun oleh Rasulullah yang namanya demokrasi, di zaman Khulafaur Rasyidin juga dibangun yang namanya demokrasi, dan di zaman Bani Umayyah lah yaitu mengalami kehancuran terhadap perkembangan ajaran agama Islam. Itu saja, mudah-mudahan kita bermanfaat semua terhadap di sekitaran kita, di lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.